Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsyad Arafin Nurikma dari kelas 10 IPA 4. Di video kali ini, saya akan menceritakan kembali biografi dari seorang Jerome Pauline. Mau tahu bagaimana perjalanan hidupnya sampai ia kini sukses? Simak video berikut ini. Jerome Pauline adalah si jenius matematika yang berasal dari Indonesia. Ia memiliki nama Jerome Pauline Sijabat. Ia terlahir dari keluarga yang dapat dikatakan minim ekonomi. Ia terlahir di Jakarta pada 2 Mei 1998. Jerome Pauline terlahir dari dua orang suami istri atau orang tuanya yang bernama Marojahan Sijabat dan ibunya Krisi Rahmensia. Ternyata Jerome Pauline juga memiliki dua orang saudara. Kakaknya yang bernama Jehian Sijabat dan adiknya yang bernama Jesferel Porman. Kini, kesibukannya yaitu menjadi seorang YouTuber dengan kontennya yang berisi vlog, hiburan, dan juga kuliner. Di samping kegiatan YouTube-nya, ia juga memiliki bisnis yang bernama Menanti, yang baru saja viral di media sosial. Tentu saja untuk mencapai itu semua tidaklah mudah. Nah, kita langsung masuk ke biografinya dari awal Jerome waktu kecil. Nah, saat Jerome berusia 6 tahun, keluarganya memutuskan untuk pindah dari tempat kelahirannya di Jakarta ke Surabaya. Pada tahun 2004, Jerome lulus dari TK dan hendak ingin masuk ke sekolah dasar. Ternyata sekolah yang didaftar oleh Jerome menerima Jerome di sekolah tersebut. Sekolah itu bernama Sekolah Dasar Intan Permatahati. Ajaibnya, sekolah tersebut memberikan beasiswa karena ayah dari seorang Jerome Pauline adalah seorang pendeta yang terkenal. Namun di sekolahnya ia selalu merasa direndahkan karena di sekolah itu banyak sekali teman-teman dari seorang Jerome Pauline yang merupakan keluarga yang kaya raya. Sedangkan Jerome Pauline sendiri merupakan keluarga yang dapat dikatakan cukup akan ekonomi. Ketika masih duduk di bangku sekolah dasar, Jerome mulai menyukai pelajaran matematika dan hanya mendapatkan bimbingan langsung dari ibunya. Saat Jerome berada di sekolah dasar, ia sama sekali tidak mengikuti les tambahan di berbagai lembaga bimbel. Sebagaimana teman-teman Jerome yang dikatakan berasal dari keluarga yang kaya raya sehingga mereka dapat mengikuti les tambahan pelajaran. Nah, meski demikian, kepintaran Jerome dapat menyaingi teman-temannya yang mengikuti les mata pelajaran. Nah, dari hal ini, orang tua Jerome memberikan pesan atau motivasi kepada Jerome Pauline, yaitu kamu boleh kalah dalam urusan ekonomi, tapi kamu menang dalam urusan pendidikan. Nah, dari hal itu, dari kata-kata orang tuanya, Jerome Pauline mulai termotivasi dalam bersekolah. Saat masuk ke SMA, ia juga mendapatkan beasiswa dan dapat masuk ke sekolah unggulan di Surabaya. Tepatnya sekolah tersebut bernama SMA 5 Surabaya. Karena kesukaannya akan belajar terutama pelajaran matematika dari sejak ia duduk di bangku sekolah dasar, kini ia telah memborong banyak prestasi akademik maupun non-akademik. Nah, prestasi yang saat itu diraih oleh Jerome Pauline
eh, antara lain menjadi pemenang 40 Japanese Speech Contest, bahkan memenangkan banyak olimpiade matematika tingkat kota bahkan tingkat nasional. Saat kecil, Jerome bercita-cita untuk dapat bersekolah di luar negeri dan mengajak keluarganya untuk jalan-jalan ke luar negeri. Namun ia sadar bahwa pekerjaan ayahnya tidak memungkinkan untuk mereka pergi ke luar negeri. Ia juga sadar bahwa ia lahir dari keluarga yang sederhana, berbeda dari teman-temannya. Oleh karena itu, Jerome berusaha mewujudkan cita-citanya untuk berangkat ke luar negeri, salah satunya dengan rajin belajar dan berprestasi di bidang apapun. Ia mulai mencari berbagai macam beasiswa dari koran, dari internet, ya berbagai web. Bahkan ia mencari informasi dari teman-temannya. Ada nggak sih beasiswa untuk ke luar negeri itu? Sampai pada akhirnya ia menemukan ada sebuah beasiswa di NTU Singapura. Nah, untuk masuk dan mendapatkan beasiswa tersebut, ia harus belajar lebih rajin. Ia terus belajar untuk mendapatkan beasiswa itu. Namun sayangnya ia tidak dapat meraihnya. Tidak hanya berhenti sampai situ, ia terus mencari-cari beasiswa sampai akhirnya ia menemukan program beasiswa dari Jepang yang bernama Mitsui Busan yang memberikan beasiswa penuh atas saran dari kakaknya yang bernama Jaehyun. Nah, setelah belajar bahasa Jepang dan menguasainya, ia akhirnya mendapatkan beasiswa dari program Mitsui Busan Scholarship saat itu. Ia pun bisa diterima di Universitas Waseda di Jepang sebagai mahasiswa matematika terapan. Ia juga mendapatkan biaya hidup sekitar 150.000 yen atau jika diubah ke dalam rupiah sekitar 19,2 juta rupiah. Nah, mulai dari sini kehidupannya berubah. Nah, awal pertama kali ia di Jepang, ia mulai membuat channel YouTube yang bernama Nihongo Mantapu. Nah, video pertamanya berupa kosakata bahasa Jepang, pelajaran bahasa Jepang yang mengajarkan kepada orang-orang Indonesia. Saat ini channelnya telah menyentuh angka 8,9 juta subscriber, hampir 9 juta. Nah, dengan jumlah subscribernya yang banyak, suatu saat ia pernah terpikirkan untuk membuat sebuah toko minuman bersama kakaknya yang bernama Jaehyun. Nah, toko minuman tersebut telah terbuat dan diberi nama Menanti. Tak disangka toko tersebut telah viral di berbagai media sosial. Hingga kini, toko tersebut memiliki 200 cabang yang ada di Indonesia. Nah, di balik kesuksesannya dalam YouTube, dalam bisnis itu, pastinya ada kakaknya yang bernama Jaehyun yang selalu mendukung dan membantu Jerome ketika ada kesulitan. Selain kedua hal itu, Jerome juga pernah membuat sebuah buku yang berisi perjalanan hidupnya. Nah, buku tersebut laku dan terjual habis sebanyak 2.000 buah dan mendapat penghargaan best seller buku yang paling laris ya. Hingga suatu saat Jerome dan kakaknya mendapatkan informasi sebuah penghargaan berupa Forbes 30 Under 30 yang dimana itu adalah daftar orang yang berusia di bawah 30 tahun yang menciptakan sebuah terobosan baik hal bisnis maupun hal-hal lain. Dengan kesuksesannya ini, kini Jerome dapat menikmati hasil kerja kerasnya selama ini.